Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wanin di Ipus Channel. Karena banyak sekali permintaan-permintaan dari kalian untuk membuat platform rekomendasi bagi penulis part 2, maka saya buat part 2 ini sekarang. Nah, kemarin di chapter yang pertama atau di part pertama saya sudah menyebutkan 4 platform menulis novel online yang membayar penulisnya. Apa saja 4 itu? Yang pertama adalah Quiku, kemudian yang kedua adalah Mangatun atau Noveltun, kemudian yang ketiga adalah Novelme, dan yang terakhir adalah Joylada. Jadi 4 platform ini fix bisa mendatangkan penghasilan bagi kalian para penulis. Kemudian di sesi kali ini saya juga ingin sharing 4 lagi platform rekomendasi menulis novel online. Nah, apa sajakah mereka? Simak video ini sampai habis. Rekomendasi platform menulis novel online yang pertama adalah KBM App. Ini sesuai yang saya jelaskan di beberapa postingan terdahulu, di mana KBM Apps ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama adalah KBM Apps ini membayar penulisnya dari berbayar. Kemudian KBM Apps ini juga tidak mengikat kontrak, di mana karya yang kalian tayangkan di KBM Apps itu sewaktu-waktu bisa kalian tarik dan bisa kalian posting ulang di platform lain. Nah, ini adalah keunggulan yang jarang sekali dimiliki oleh platform-platform menulis novel yang lain, di mana platform menulis novel online yang lain itu selalu memberlakukan sistem kontrak karya. Bahkan ada beberapa yang memberlakukan kontrak karya tanpa batas waktu. Nah, tanpa batas waktu itu kan berarti selama-lamanya, kalau mengacu pada kalimat tersebut ya, tanpa batas waktu, selama-lamanya karya seseorang itu akan tetap dikuasai hak publikasinya oleh suatu platform. Nah, beda lagi dengan KBM Apps. KBM Apps tidak melakukan atau tidak mengambil kontrak, tidak memberlakukan sistem kontrak kepada karya-karya yang dipublikasi di platform tersebut. Itu bisa dimanfaatkan oleh penulis, di mana penulis itu bisa menayangkan lagi sewaktu-waktu, mungkin 1 tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan setelah ditayangkan di KBM, mendapatkan penghasilan di KBM, bisa ditarik kemudian ditayangkan di platform lain yang mungkin memberlakukan sistem kontrak karya atau tidak. Nah, itu bebas suka-suka kita. Nah, enaknya lagi, selain tidak diikat kontrak, KBM App juga membayar penulisnya lewat buka kunci. Nah, kalau karya kalian itu banyak diminati pembaca dan banyak pembaca yang membuka kunci di bab berbayar kalian, maka penghasilan kalian juga akan semakin banyak. Nah, itu yang pertama, yaitu KBM Apps. Kemudian rekomendasi menulis novel online yang kedua adalah Cabaca. Cabaca ini juga pernah saya singgung di beberapa postingan sebelumnya, di mana Cabaca ini memberlakukan kontrak karya tapi dalam waktu yang tidak lama. Dengar-dengar kalau tidak salah 2 atau 3 tahun saja. Nah, jadi dalam waktu 2 atau sampai 3 tahun tersebut, karya kalian akan menjadi hak milik Cabaca publikasinya. Kalau hak cipta tetap di kalian. Nah, dalam masa tersebut kalian juga akan mendapatkan penghasilan. Ada beberapa model penghasilan dari Cabaca. Katanya salah satunya adalah dibayar di muka. Nah, ini enak banget kan, dimana kalian tidak perlu khawatir. Kadang ada beberapa penulis itu kan yang seperti ini. Saya ingin menempatkan tulisan saya di sebuah platform. Saya sangat menyayangi tulisan saya. Tetapi ternyata begitu ambil kontrak di platform A, ternyata tulisannya nggak begitu diminati oleh pembaca sehingga tidak mendapatkan rupiah. Padahal kalau sudah terikat kontrak di sana, itu jangka waktunya tanpa batasan waktu. Nah, itu kan seolah-olah kita kehilangan karya kita. Nah, di Cabaca ini enaknya durasi kontraknya itu tidak lama. Kalian bisa memanfaatkannya untuk mengirimkan naskah-naskah kalian ke Cabaca jika karya kalian itu tidak terlalu panjang, karena saya lihat di Cabaca itu chapternya tidak sampai ribuan. Nah, jika kalian memiliki naskah yang tidak terlalu panjang, misalnya 50 chapter, 40 chapter, kalian bisa menempatkannya di Cabaca. Dan syarat pengajuan di Cabaca itu karya kalian setidaknya sudah
ongoing 75% atau mungkin sudah tamat juga tidak apa-apa. Jadi di Cabaca ini nggak bisa ya kalau kita baru memiliki 2 chapter pertama atau 3 chapter pertama atau bahkan sinopsis, itu nggak bisa, harus minimal 75% selesai. Nah, itu yang kedua, rekomendasi tempat menulis novel online bagi kalian para penulis yang ingin berkarir di dunia penulisan novel online. Nah, rekomendasi yang ketiga adalah Storyal. Storyal ini merupakan suatu platform menulis novel online yang juga memberi penghasilan kepada penulisnya ketika novel mereka itu sudah terikat kontrak dan diberlakukan buka koin atau bab berbayar. Jadi seperti yang lain juga ya. Yang unik dari Storyal ini adalah beberapa penulis besar itu juga ada di Storyal. Misalnya Dewi Lestari atau kemudian ada juga Bernard Batubara, dan masih banyak lagi penulis-penulis yang mungkin menjadi idola kalian, ternyata mereka juga menulis secara daring. Nah, kalian juga bisa langsung mengintip karya-karya penulis besar di platform Storyal ini, atau mungkin juga sebagai ajang belajar kalian yang sama-sama menulis di satu platform yang sama, di payung yang sama kan. Nah, kalau kalian pengen tahu cerita-cerita seperti apa yang biasanya ramai di Storyal, itu saya lihat kemarin itu cerita-cerita yang paling ramai atau paling digemari di Storyal itu adalah cerita atau novel yang bergenre metropop. Nah, jadi ini cukup jarang. Metropop ini sangat jarang, misalnya di Mangatun itu hampir nggak ada atau mungkin cukup sedikit sekali. Terus kemudian di beberapa platform lain juga genre metropop itu sangat sedikit. Tetapi ternyata genre metropop ini sangat digemari di Storyal. Kalian yang suka nulis genre metropop itu bisa memasukkan karya kalian di Storyal. Itu adalah rekomendasi yang ketiga. Yang pertama tadi ada KBM Apps, kemudian yang kedua ada Cabaca, dan yang ketiga ada Storyal. Rekomendasi platform menulis novel online yang keempat adalah Dreamy. Dreamy sebagaimana beberapa platform lain juga memberlakukan sistem buka berbayar, sistem buka koin atau bab berbayar. Nah, yang menarik dari Dreamy ini adalah Dreamy itu berani membayar tulisan di muka. Nah, membayar tulisan di muka itu senilai $100. $100 itu mungkin berapa ya? Kisaran 1,5 juta lah. Nah, tulisan-tulisan yang bagaimana yang akan dibayar di muka oleh Dreamy, yaitu tulisan-tulisan yang biasanya sudah komplit. Nah, biasanya ini para editor dari Dreamy ini akan berselancar mencari beberapa novel-novel yang berpotensi untuk ditarik ke platform mereka. Biasanya mereka mencarinya itu kan di platform-platform yang tidak membayar penulisnya. Nah, kalian bisa cari tahu platform apa aja. Nah, ketika pihak editornya Dreamy merasa ada yang cocok dengan tulisan-tulisan yang dipublish oleh seorang penulis, maka mereka biasanya akan menghubungi penulis tersebut dan mengajukan atau menawarkan kerjasama dengan sistem dibayar di muka. Nah, misalnya kalian ini bukan termasuk penulis di suatu platform atau penulis yang mungkin karyanya diburu oleh editor Novelme, kalian juga bisa melakukan alternatif lain di mana kalian bisa mengajukan sinopsis kalian ke editor Dreamy. Nah, gimana sih caranya untuk menemukan editor Dreamy? Kalian bisa searching di Google. Setelah kalian menemukan salah satu editor Dreamy, kalian bisa mengajukan cerita atau sinopsis. Jika sinopsis atau chapter-chapter pertama kalian di ACC akan dipublikasi di Dreamy, maka kalian juga akan mendapatkan kontrak eksklusif di mana tulisan kalian itu akan dibayar setelah mencapai berapa puluh ribu kata pertama. Kemudian juga penghasilan kalian juga akan bertambah, nggak sampai di situ saja. Nah, itu adalah keunikan dari Dreamy, di mana ada kontrak eksklusif, ada advance payment. Advance payment itu yang tadi itu yang editor Dreamy mencari naskah yang berpotensi kemudian dibayar di muka. Kontrak eksklusif itu yang dimana kalian menawarkan karya kalian kemudian di ACC oleh editor dan kalian juga akan dibayar. Kemudian ada juga yang sistem pay to read atau buka koin. Nah, seperti itu
rekomendasi-rekomendasi platform menulis novel online untuk kalian semua. Semoga kalian bisa menemukan sebuah platform yang paling cocok untuk kalian sendiri. Saran dari saya adalah jika kalian adalah seorang pemula, maka jangan terlalu berharap untuk mendapatkan penghasilan dari tulisan kalian. Kalaupun kalian pemula dan kalian langsung mendapatkan penghasilan, maka anggap saja itu sebagai bonus. Tapi setidaknya jika kalian masih sangat baru dalam dunia kepenulisan novel online, maka tahun-tahun pertama atau bulan-bulan pertama adalah ajang bagi kalian untuk mempelajari tulisan sekaligus mempelajari platform. Jadi kalau kalian adalah penulis novel online, yang harus kalian pelajari itu adalah dua, teman-teman. Jadi nggak boleh salah satu saja. Nggak boleh salah satu kalian cuma mempelajari platform, terus platform di sini seperti ini, itu seperti itu. Nah, kalian juga harus mempelajari teknik-teknik kepenulisan atau gimana caranya menambah kreativitas atau penulisan yang baik dan benar itu bagaimana. Jadi harus satu paket. Selain kalian juga bagus dalam menulis, kalian juga harus bagus dalam melihat atau istilahnya menentukan platform mana yang bagus untuk tulisan kalian. Nah, itu tadi ulasan seputar 4 platform rekomendasi bagi penulis novel online untuk kalian. Jika kalian menginginkan part 3, maka silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.